Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya! Amin! Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom GBPRJ. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Namun ternyata hal itu dalam bahasa Ibrani disebut yadah.
Yadah yang artinya mengangkat tangan untuk memuji Tuhan. Yadah yang artinya mengangkat tangan untuk bersyukur. Yadah yang artinya mengangkat tangan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Jadi kalau sekarang kita bisa ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita ekspresikan ekspresi penyembahan kita yang terbaik. Karena Dia layak menerima semua pujian dan syukur. Amin. Mari kita berdoa, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, ini kami setiap anak-anak-Mu, ini kami setiap umat-Mu ya Bapa. Bertahtalah atas pujian kami di tempat ini Tuhan. Tutup bungkus ruang hati kami yang terdalam. Hari ini kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar segala puji, hormat, dan syukur kami hanya untuk-Mu Yesus. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. Deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our
Bersemayam di tahta, ya
Kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Penuhi tempat. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terus beracara di tempat ini Tuhan, dan kami siap untuk memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan kita adalah Raja, amin. Amin. Kalau kita percaya Tuhan kita Raja, mari sama-sama kita menari, kita menyanyi buat Tuhan kita. Come on. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja.
menarilah bagi Sang Raja. Mari jemaat Tuhan lebih semangat buat menari untuk Tuhan kita. Mari goyang ke kanan dan ke kiri. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Nyanyilah, come on. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Orang-orang yang antusias mau memuji Tuhan lebih lagi, angkat tanganmu bersama. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Kasih setianya tak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun Ada berkat turun atas setiap kita. Amin. hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Mari bersama-sama GBI angkat suaramu. Come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku.
tak berkesudahan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita memperkatakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kita percayai dan kita imani agar ini terjadi dalam kehidupan kita. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap orang yang menabur di dalam kebaikan dan kebenaran akan menuai dengan berlimpah-limpah. Amin. Saat ini kami berdiri Tuhan, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Di era Pentakosta ketiga, kami percaya Tuhan melawat bangsa kami. Setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Indonesia dipulihkan, diselamatkan, dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, beserta dengan jajaran kabinet menterinya. Tuhan, biarlah hikmat-Mu Tuhan terus membawa pemimpin bangsa kami ini agar mereka dapat memimpin dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, serta lebih lagi proaktif di dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan dan memajukan Indonesia. Kami juga memberkati Tuhan Bapak rohani kami, Gembala sidang kami Pak Niko, dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Biarlah hikmat, akal budi kebijaksanaan, kuasa otoritas Allah menyertai pelayanan kedua hamba-Mu. Di dalam pengembalaannya, Tuhan yang senantiasa menuntun, memberi kekuatan dan menolong kedua hamba-Mu. Dan kami percaya keluarga mereka aman di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa memberkati generasi Yeremia. Generasi yang menjadi ujung tombak di dalam penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir. Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan roh keperkasaan, roh keberanian, agar generasi Yeremia mampu hidup kudus, cinta Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Serta Engkau pakai mereka Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berdampak, berintegritas, serta membawa transformasi dimanapun mereka ditempatkan. Haleluya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Biar hari ini mulut kami memegahkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menanti kamu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menanti kamu. Mari bersama. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup,
bibirku kan memelukkanmu. Biar sampai selama-lamanya bibirku kami terus memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari lagi bersama. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menanti kamu, dan ku pandang kau di tempat terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Sekali lagi nyatakan, dan ku pandang Kau di tempat duduk, kami terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Mari lebih nyatakan, ku pandang Kau Tuhan, Kau di tempat duduk, kami terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang Kau. Mari bersama bermazmur pada Tuhan kita. Kami mau tetap menyembah-Mu di segala musim hidup kami, sebab kami tahu Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Oh, syakarabalabalabalabalabalabalabala, urialanamasyarabalabalabalabala. Biar kami terus memuliakan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab kasih-Mu
Shalom semuanya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Mari katakan bersama saya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita bangga karena kita bijaksana. Jangan kita bangga karena kita kuat. Jangan kita bangga karena kita kaya. Tetapi kalau mau bangga, banggalah dan bersukacitalah karena kita mengenal Dia dan memahami Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang intim. Ini pesan Tuhan yang kuat dalam menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Selain itu, sesuai dengan kesimpulan Kongres Lausanne di Seoul tahun 2024 yang lalu, kita diingatkan, let the church declare and display Christ together. Gereja harus declare dan display Christ bersama-sama. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus. Siapa pribadi Yesus Kristus? Kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia. Jesus for everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus, mewujudkan sifatnya, karakternya, ajarannya. Kita harus menjadi garam dan terang. Hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa di sorga. Roma 14 ayat 17 dan 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Kita diingatkan, dalam melayani Tuhan harus berfokus kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Melayani Tuhan bukan memprioritaskan hal-hal yang duniawi. Kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan dan dihormati manusia. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas,
bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka syaratnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi harus dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandang kekekalan dan sorga. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dalam menyelesaikan target amanat agung tahun 2033, saat ini kita berada di tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun di mana bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin hebat. Kita berada di akhir dari akhir zaman. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Bahwa hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi yang luar biasa, justru dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2025. Dikatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Dan yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. 5, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya tahun 2025 Tuhan akan banyak berbicara tentang penuaian, yaitu seperti yang sudah disebutkan di atas. Mengenai penuaian jiwa-jiwa, kita sedang berada dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus, Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Tuhan Yesus diingatkan bahwa tugas utama kita tanpa melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2033? Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun dilakukannya amanat agung. Tetapi pada hari-hari ini,
Justru Tuhan mengingatkan kepada gerejanya bahwa Pentakosta tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang bersepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah salah satu jawaban dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ayat ini bisa diartikan, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu baru tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Jadi kalau target penyelesaian amanat agung tahun 2033, maka kita harus bersiap-siap karena waktunya sudah singkat. Saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau berkata Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033, ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Rick Warren yang juga percaya bahwa target penyelesaian amanat agung tahun 2033, pada tahun 2007 membentuk kelompok yang bernama Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung. Ada 4 hal yang dia lakukan, yaitu yang disebut dengan 4B. B pertama, Bibles. Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. Yang kedua, believers. Memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, bodies of Christ. Mengajak gereja-gereja untuk menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, breakthrough prayer. Mengajak setiap orang percaya agar berdoa bagi mereka yang belum percaya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Selain penuaian jiwa-jiwa, maka tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya! Kalau kita melihat kitab Nabi Hagai, maka di sini Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, imam besar. Tuhan menegur bangsa Israel karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, yang pertama, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, dirampok, dan lain-lain. Memasuki tahun 2025,
Adakah di antara kita yang keadaannya sama seperti orang Israel pada waktu itu? Kalau kita mau mengalami penuaian berkat secara materi, maka kita harus melakukan seperti teguran Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Mungkin selama ini kita hanya mementingkan rumah kita saja yang dibangun, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Selama ini kita tidak membangun rumah Tuhan yang adalah tubuh kita. Yang kita bangun selama ini hanya kedagingan kita saja. Mari kita bertobat. Kita bangun kerohanian kita menjadi seperti gambar Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi pemenang. Saya percaya kita akan menuai berkat secara materi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ada pendapat dari sebagian orang bahwa persepuluhan sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini. Alasannya, yang pertama, persepuluhan itu merupakan bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah sekarang ini, memberi untuk Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja. Tetapi kita bisa memberi lebih banyak, termasuk memberi seluruh hidup kita. Apakah pernyataan ini benar? Ini jawabannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab tentang persepuluhan, maka akan didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persepuluhan sudah ada sebelum zaman Taurat. Ini dilakukan oleh Abraham dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, sebagai gambaran memberi kepada Tuhan. Yang kedua, persepuluhan dalam hukum Taurat diberikan oleh umat Tuhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Yang ketiga, persepuluhan pada masa setelah pembuangan ke Babel. Ketika umat Tuhan tidak setia terhadap perjanjian dengan Allah, maka Allah menegur mereka. Kalau mereka ingin sungguh-sungguh kembali kepadanya, maka mereka harus menunjukkan komitmen, yaitu dengan mempersembahkan persepuluhan dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, persepuluhan pada zaman Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengkritik persepuluhan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak menolak praktik persepuluhannya, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus berkata, yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan, dan yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Yang kelima, persepuluhan pada zaman anugerah masa kini. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita berada dalam zaman anugerah. Sehingga tidak perlu ada aturan-aturan dalam memberi persembahan seperti persepuluhan. Kita bebas memberi, termasuk mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Ini sepertinya baik, tapi tidak benar. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang Tuhan minta kepada kita untuk dipersembahkan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan, apalagi yang lebih besar dari itu, termasuk persembahan seluruh kehidupan ini. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan dipersembahkan dengan respon atas kesetiaan Tuhan. Allah selalu setia dan tetap setia sampai pada hari ini. Karena itu tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini.
Apa berkat yang Tuhan sediakan kalau kita memberikan persepuluhan? Kita akan baca di Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya mau berdoa buat saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Ada berapa banyak di antara saudara berkata amin? Saya percaya Tuhan. Angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami saat ini sesuai dengan tema yang Kau berikan kepada kami tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Sekarang terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan, Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Yang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Berkati. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh
ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur. Terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau melihat anak-anak-Mu. Kau saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Shalom. Gembala dan seluruh pekerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Ibadah hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, 11.30, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh BDP Charles Jeremiah. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati Bekom. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Muntarijaya MSC. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati Bekom. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Frankie Kuncoro.
GBHCR pukul 8.10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Ruth Sujarwo. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah raya onsite di atas disertai dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Ayah sehat, keluarga kuat. Yuk olahraga bareng. Halo ayah-ayah hebat, That's for Life Indonesia mengundang Anda untuk bergabung dalam acara olahraga bersama yang seru dan menyehatkan. Apa aja kegiatannya? Bermain bulu tangkis dan belajar golf bersama. Kenapa acara ini penting? Kesehatan nomor 1. Dengan berolahraga rutin, ayah bisa menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan dan meningkatkan energi. Dan yang kedua, waktu berkualitas. Ini adalah kesempatan untuk menikmati waktu berkualitas bersama ayah-ayah lain dan mungkin juga bersama anak-anak. Yang ketiga, inspirasi. Ayah bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga dalam menerapkan gaya hidup sehat. Untuk ikut serta dalam acara ini, ayah bisa mendaftar melalui WA ke nomor berikut. Sampai jumpa di acara olahraga ya ayah-ayah hebat. Shalom papa mama dan adik-adik semua. Tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone. Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. UI tiba-tiba ada seorang anak bunuh diri. Lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun. But if your action can change someone's life. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah.
dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan gembala sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ, atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.